Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Anak-anak, saya mengucap selamat kepada kalian semuanya karena kalian telah bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Kami tetap mengingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu kita tetap menggunakan masker. Ya, kita patuhi 3M. Kita gunakan masker, kita mencuci tangan, serta menjaga jarak. Sama seperti pada ketentuan-ketentuan yang ada di luar. Jadi janganlah kalian sering-sering keluar bila mana tidak dirasakan itu perlu. Anak-anakku, pada pertemuan yang kedua, pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, saya adalah pemateri yaitu tentang belajar efektif. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ibu Linduk Seswati. Alamat saya di Dusun Ngarus, Desa Banyulegi, Kecamatan Ndawar Blandong. Saya adalah keluarga besar SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Dan kebetulan pada tahun pelajaran ini saya mengajar matematika. Matematika ada dua, matematika wajib dan minat. Tapi kebetulan saya mengajar pelajaran matematika di kelas 10 dan di kelas 11. Saya juga menjadi wali kelas di kelas 10 IPA 3. Ya. Nanti misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan matematika atau ada yang mengalami kesulitan, boleh nanti berkonsultasi dengan saya. Anak-anakku, pada pagi hari ini saya memberikan materi tentang belajar efektif. Sebenarnya yang dikatakan belajar efektif itu yang bagaimana? Ya. Kalau kita belajar efektif, mungkin setiap kali sudah kita lalui, sudah kita laksanakan. Tetapi itu apakah termasuk di dalam belajar efektif atau tidak? Ya. Ini nanti pada materi ini ada sekitar 30 tips. Ya. 30 tips yang dikatakan sebagai belajar yang efektif. Ya. Ingat anak-anak, materi ini nanti meskipun sudah pernah kalian lakukan, sudah pernah kalian kerjakan setiap hari, tapi kalian harus tetap memperhatikan. Ya. Jadi kalian tetap memperhatikan materi mulai dari awal sampai di akhir, karena pada akhir materi nanti ada satu tugas yang perlu kalian kumpulkan. Jadi jangan dikira kalau tidak memperhatikan dan tidak mengerjakan tugas nanti bisa lolos.
Ya. Untuk MPLS tahun ini, siapapun saja yang tidak mengikuti dengan efektif, ya, nanti ada, maksudnya tidak akan diberikan piagam, karena nanti akan diprosentase kehadiran kalian, ada datanya, ya. Jadi ada datanya dan akan diprosentase. Jika kehadirannya kurang dari 75%, maka jangan harap kalian akan memperoleh sertifikat. Berarti kalian nanti harus mengulang pada tahun yang akan datang. Gitu ya. Jadi coba perhatikan nanti mulai dari awal akhir dan kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Coba saya kembali pada materi hari ini, yaitu belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Jadi, berhasil guna di sini maksudnya adalah mampu memberikan pemahaman, dapat menumbuhkan kecerdasan, serta dapat memberikan perubahan perilaku. Ya, jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara belajar yang baik dan benar? Jadi belajar efektif itu belajar yang baik dan benar. Bagaimana itu? Tadi sudah saya ceritakan, sudah saya informasikan bahwa tips untuk belajar yang baik dan benar itu sebenarnya ada 30. Ya. Nanti bisa dibaca pada tiap slide pada PPT yang saya buat. Mungkin yang pertama adalah belajar kelompok. Jadi tip yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok ini yang diharapkan adalah carilah teman yang dikira atau carilah teman yang mengerti, ya. Jadi kita harus mencari teman yang mengerti. Jadi tidak hanya berkelompok, asal-asal saja, tapi carilah teman yang mengerti. Karena apa? Karena nanti kita bisa menimba ilmu dari teman yang tahu, teman yang ngerti. Selain itu juga, di dalam belajar kelompok nanti, kita harapkan ada pendampingan dari orang tua, atau kakak, atau siapa saja, sehingga nanti proses belajar kelompok kita itu nanti bisa berhasil secara optimal. Tidak hanya asal mengumpul, asal mengelompok semacam itu. Kemudian yang berikutnya, yaitu membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik itu bagaimana? Kita akan membuat rencana belajar, rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan itu nanti telah maksimal atau masih perlu ditingkatkan. Jadi kita harus menyesuaikan target. Ya, menyesuaikan target yang kita miliki. Jadi kita akan membuat sebuah jadwal pelajaran yang baik supaya nanti dapat terencana dengan baik pula apa yang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi tip adalah aktif bertanya dan ditanya. Ya. Kalau kita nanti belajar bertatap muka misalkan, kalau sudah masa-masanya COVID berakhir, mungkin nanti kita akan belajar bertatap muka secara langsung. Mungkin dari situ nanti kalian bisa menggali kekurangan apa yang pernah kalian alami. Tanyakan pada Bapak Ibu guru pengajar
Sehingga nanti Bapak Ibu guru pengajar bisa mencari solusinya. Ya, itu bertanya. Begitu juga ditanya. Kalau Bapak Ibu guru bertanya, materi apapun, pelajaran apapun pada kalian pastinya akan tanggap untuk menjawab. Yang berikutnya adalah hindari belajar berlebihan. Jadi kalau kita belajar, itu jangan istilahnya borongan. Ya, jangan istilahnya borongan. Kalau nanti kita belajar, kalau ada ulangan saja, atau kalau ada ujian saja, otomatis apa yang akan kita capai atau nilai yang akan kita peroleh kemungkinan besar itu malah menjadi menurun. Karena apa? Karena badan kita mungkin juga sudah capek, harus dipaksa hingga larut malam, ya. Sehingga atau mungkin juga ketika ujian tetap tidak tidur semalaman, ya, yang akhirnya nanti akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, ya, yang akhirnya juga akan menurunkan nilai kita atau hasil yang akan kita peroleh kemungkinan besar akan menurun karena kurang fitnya tubuh kita. Yang berikutnya, latihan rasa tanggung jawab. Ya. Apabila seorang guru meminta bantuan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kalian jangan ragu. Ya. Maka kalian akan menuruti atau istilahnya di situ kita akan membantu untuk membersihkan kelas misalkan. Ya, maka karena kita punya tanggung jawab, punya rasa, maka kita akan mengerjakan. Yang berikutnya, jangan malu untuk bertanya. Ya, mungkin ada istilah malu bertanya adalah sesat di jalan. Jadi orang yang malu bertanya nantinya dia akan sesat di jalan. Jadi apapun yang menjadi problema kita, menjadi masalah kita tidak enggan untuk bertanya. Kita akan bertanya saja, silakan bertanya, karena dengan bertanya akan membuat kalian menjadi lebih jelas. Misalkan ada PR, jangan selalu mencari kalau ditanya tidak mengerjakan PR karena jawabannya tidak bisa. Ya. Tapi kalian bisa bertanya kepada siapapun yang kalian rasa bisa. Boleh pada teman, pada kakak, atau pada siapapun yang sekiranya bisa membantu untuk memecahkan permasalahan kalian. Itu adalah tip yang berikutnya. Itu malu untuk bertanya. Yang berikutnya, yang ke-11, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi kalau kita di sekolah, itu usahakan apa yang telah dipelajari di sekolah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu kalian tulis, kalian catat, dan nantinya akan kalian pelajari kembali di rumah. Ya. Jadi misalkan di sekolah tidak mencatat, jadi tidak ada hasil yang ditulis, kemungkinan besar nanti kalau di rumah akan mengulang, akan mempelajari kembali itu mungkin sulit. Tapi kalau sudah ada catatnya, kita tinggal membaca, tinggal mempelajari ulang. Macam itu. Yang berikutnya, tip belajar yang baik dan benar adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya. Biasanya, seseorang itu yang tidak suka pada satu pelajaran atau pada pelajaran apapun yang tidak disukai, biasanya itu ditinggal. Ya. Tapi untuk belajar efektif ini disarankan
kalian tetap berlatih pada pelajaran yang kurang kalian sukai. Misalnya contohnya, pelajaran matematika. Ya. Kalau pelajaran matematika dirasakan dirinya itu kurang mampu, maka banyak-banyaknya berlatih. Banyak-banyaklah berlatih atau mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Ya. Sehingga nanti kalau itu kurang kita sukai, lama-kelamaan nanti akan menjadi suka. Karena apa? Karena kebiasaannya sudah kita lakukan. Jadi sudah biasa berlatih, kursus, untuk tidak, maksudnya itu, sehingga suka dengan pelajaran yang tidak akan kita sukai. Ya. Tip yang berikutnya, yaitu cari seorang pembimbing yang baik. Ya, tadi seperti halnya ada kaitannya dengan tidak suka pelajaran. Kalau tidak suka pelajaran itu kita biarkan, kita abaikan, otomatis pelajaran itu akan hancur selamanya. Atau istilahnya, kita tidak akan bisa memperoleh nilai yang baik dari pelajaran itu akan selamanya. Ya, solusi yang berikutnya adalah carilah pembimbing yang baik. Nah, kalau tadi saya sarankan untuk bekerja kelompok atau mencari teman yang bisa menyelesaikan masalah, membimbing kita, bisa juga kita mencari pembimbing khusus. Misalkan orang tua. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Ya. Jadi apabila ada yang kurang jelas atau keterangan guru di sekolah yang kurang kalian pahami, maka orang tualah nanti yang akan bisa membantu kalian. Ya. Selain kalian akan belajar dengan teman yang berprestasi. Nah, tip yang berikutnya, tip yang ke-15 ini. Hindari sikap tidak jujur. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang banyak siswa yang membuat catatan untuk dicontek saat ulangan atau saat ujian. Nah, tindakan itu adalah tindakan yang tidak jujur. Ya. Untuk itu, kita kembali ke depan, yaitu kita akan belajar dengan jadwal yang sudah kita atur, ya, sehingga murid atau sehingga kita selalu siap kapanpun kita itu melakukan ujian atau kapanpun ada ulangan, kita selalu siap dan tidak akan pernah mencontek. Itu. Jadi kita harus bersikap jujur. Yang berikutnya, yang ke-18, trial and error. Ya, karena saya bukan guru bahasa Inggris, mungkin apa yang saya ucapkan ini salah, saya mohon maaf. Ya. Di sini maksudnya manusia juga belajar dari eksperimen pribadi dia. Ya. Akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ya. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan suatu masalah. Ya, maka beberapa kali juga ia akan melakukan kembali sampai pada akhirnya mampu menyelesaikan masalah itu dengan benar. Trial and error. Ya. Jadi karena manusia itu tidak luput dari salah. Mungkin di suatu saat itu ada kesalahannya atau ada kelupaannya. Maka nantinya ia akan bisa kembali menyelesaikan masalah itu dengan baik. Itu intinya. Yang berikutnya adalah mohon bimbingannya. Ya. Yang dimaksud bimbingannya, itu siapa? Ya. Karena kita adalah sebuah makhluk Tuhan. Ya. Kita adalah suatu manusia yang diciptakan Allah. Maka yang dimaksudnya itu adalah Allah. Ya. Selain nilai religinya,
maka dia akan membuat kita lebih fokus ketika belajar. Jadi kita selalu berdoa, kita selalu memohon agar apa yang kita pelajari di sekolah bisa kita terima dengan baik, bisa kita amalkan dengan baik. Itu maksudnya. Jadi setelah kita terima, kita paham, kita mengerti, nilai kita menjadi lebih baik karena kita sering berdoa dan berlatih. Ya. Itu adalah materi belajar efektif ya, yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Bagaimana belajar yang baik, belajar yang bisa dikatakan efektif, yang akhirnya akan mendapatkan nilai atau hasil yang bermanfaat. Ya. Ya, ingat anak-anak, jangan lupa nanti ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Soalnya ada di slide yang paling belakang. Ya, soalnya apa yang kamu ketahui tentang belajar efektif? Berikan contoh-contoh yang dikatakan belajar efektif. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya ingatkan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan.